Sabda TV. Yang ke-9, menanggung kerugian berbeda dengan porsi saham. Ya. Jadi ada pernyataan bahwa jika terjadi kerugian, misalkan dia akan menanggung 20%, ya. Ternyata modal dia 50% dalam usaha ini. Berarti ada 30% yang dia tidak menanggung kerugian. Paham maksud saya? Berarti 30%-nya terjamin, ya. Terjamin, dan maka ketika mendapat keuntungan, dia menjadi keuntungan dari modal yang 30% terjamin. Dan ini ya kembali menjadi riba, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, kalau saya tidak salah, diriwayatkan bahwa Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa halalnya kita mendapatkan keuntungan tersebut atas siapnya menanggung risiko kerugian, ya. Maka jika ada yang menanggung kerugian lebih kecil, ya, dari modal yang di store-nya, maka ini bisa menyebabkan riba. Atau dia lebih besar dari modal yang di store, maka dia menjadi menalangi atau menjamin modal temannya. Maka ya betul-betul harus dalam investasi tersebut menanggung kerugian itu sebesar porsi modal, tidak boleh berbeda. Ya. Adapun pembagian keuntungan bebas, ya, tidak diatur syariat. Cuma cara hitung-hitungan bisnis biasanya keuntungan juga sesuai dengan porsi modal. Ya, kalau semuanya bekerja dalam usaha tersebut. Tapi kalau ada sebagian yang bekerja, sebagian tidak aktif, tidak bekerja, nah tentu mereka akan menjadikan bekerja ini ada tambahan pembagian, ya, karena dia bekerja aktif. Nah, sehingga berbeda porsi pembagian keuntungannya dari modal yang dia serahkan. Karena jadinya modal dia adalah modal uang dan modal kerja. Ya. Sedangkan yang ini hanya modal saja dan tidak bekerja, ya maka pembagiannya lebih kecil dari modal yang di store. Nah, ini dibolehkan, ya. Tapi yang kita hanya menyebutkannya haramnya saja, ya. Yang haram ini yang paling penting untuk kita ketahui, dan ini hanya sebagian, masih banyak yang lainnya, ya, hanya sebagian. Nah, sebagian ini rata-rata banyak dipraktekkan ternyata, ya. Nah, jadi menanggung tadi bisa menyebabkan zalim dan riba. Dalil haramnya kenapa? Karena bisa menyebabkan zalim dan riba. Karena zalimnya apa? Dia mungkin dia berkuasa, ya. Dalam investasi ini dia yang mayoritas sahamnya, sehingga keputusannya dominan misalkan, sehingga dia menjadikan kalau keputusannya tersebut misalkan kalau terjadi kerugian dia hanya menanggung sebagian kecilnya, sebagian besarnya dia tidak akan nanggung. Nah, ini bisa menyebabkan investasi tersebut terdapat kezoliman. Kalau riba, yaitu tadi bahwa modalnya terjamin.